Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari yang baru, 30 Mei tahun 2022. Dan ucapan selamat hari ulang tahun juga dapat saya sampaikan kepada Rivaldi Kolowai yang berhari ulang tahun pada hari ini. Puji Tuhan, dan biarlah kiranya berkat Tuhan menjadi bagian orang muda Rivaldi Kolowai. Pada saat ini saudara, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan 30 Mei 2022 dengan judul Dia yang memanggil kita adalah setia. Dia yang memanggil kita adalah setia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan belajar firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 30 Mei 2022 dengan judul, Dia yang memanggil kita adalah setia. Dan ayat firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya, tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya, tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Bapamu yang di sorga akan melepaskan daripadamu pakaian yang dinajiskan oleh dosa. Dalam nubuatan perumpamaan Sakaria, imam besar Yosua berdiri dalam pakaian kotor di hadapan malaikat Tuhan, menggambarkan orang berdosa. Dan kata-kata yang diucapkan Tuhan, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Demikian juga Allah akan mengenakan kepadamu pakaian keselamatan dan menyelubungi engkau dengan jubah kebenaran. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya, dan panjinya di atasmu adalah kasih. Langkah ke atas menuju surga harus diambil satu persatu. Setiap langkah maju memperkuat kita untuk langkah selanjutnya. Kuasa anugerah Tuhan yang mengubahkan hati manusia adalah sebuah karya yang hanya sedikit dipahami, karena mereka terlalu malas untuk melakukan upaya yang diperlukan. Oh, betapa besarnya panjang sabar Allah yang penuh rahmat. Apabila umatnya meninggalkan dosa-dosanya yang telah menutup hadiratnya, Ia mendengar doa mereka dan dengan segera akan bekerja bagi mereka. Jadi saudara, Dia yang memanggil kita adalah setia. Allah yang ingin kita setia kepadanya adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita begitu saja. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, justru Allah sudah menyediakan, bukan baru menyediakan, tetapi Allah sudah menyediakan rencana keselamatan. Kita ingat kata-kata Allah di dalam kitab Kejadian ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan itu dalam bentuk simbol, dalam bentuk perumpamaan, tetapi itu akan terjadi ketika Yesus sudah mati untuk kita manusia. Yaitu dia katakan bahwa keturunannya akan meremukan tumitmu, tetapi keturunanmu akan meremukan kepalanya. Ini adalah satu simbol, satu kata-kata simbol yang terjadi, yaitu setan akan berupaya untuk merusak, untuk menghancurkan manusia. Tetapi keturunan perempuan itu, yaitu
keturunan manusia itu akan meremukan kepala. Nah, ular kelemahannya ada pada kepala. Itulah sebabnya kalau kita mau menyerang ular, kita menyerang kepala. Dan ini simbol yang mudah untuk dipahami bahwa ketika Yesus berkorban untuk kita, itu sama dengan dia menghancurkan kekuatan setan yang mau menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Artinya bahwa judul kita, renungan kita pada pagi ini adalah bahwa dia yang memanggil kita adalah setia. Allah tidak hanya berkata demikian dan tidak melaksanakannya, tetapi Allah melaksanakannya dengan digenapi oleh Yesus Kristus. Ketika Yesus mati untuk kita, di sana Allah menggenapi janjinya bahwa Ia adalah Allah yang setia. Dia mau mengampuni dosa kita. Dan saudara-saudara, biarlah hari ini kita dikuatkan dengan kata-kata firman Tuhan ini. Tetapi ingat saudara, kita sudah pelajari beberapa waktu ini bahwa kita perlu datang dengan setia kepada Dia, dengan hati yang tulus. Kita perlu tahu bahwa dosa itu mengerikan, bahwa dosa itu membawa kematian, dosa itu berdampak buruk dalam hidup kita. Kecuali kita datang kepada Tuhan mengakui akan kemahakuasaan Tuhan lewat kematian Yesus Kristus bagi kita, maka kita akan dimampukan untuk datang kepadanya sebagai Allah yang setia dan untuk hidup setia sampai Dia datang pada kali yang kedua. Kalau Yesus datang, kita akan diubahkan, kemudian kita akan dibawa, kita akan diselamatkan, kita akan dibawa ke dalam kerajaan sorga. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Ini yang disebut dengan kita dimuliakan. Jadi setelah diubahkan, kita dimuliakan. Dimuliakan artinya bahwa kita dikembalikan pada keadaan seperti pada waktu Adam dan Hawa, menggunakan pakaian kemuliaan, hidup tanpa dosa, walaupun ada bekas-bekas, tetapi memastikan bahwa di kerajaan surga tidak akan ada dosa lagi akan terjadi. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, dan kami boleh dimampukan untuk hari ini, boleh makan makanan rohani dari firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dan kami bisa menggunakannya untuk menjadi satu kekuatan bagi kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berkati setiap pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah berkat-berkat yang kami rasakan kemarin akan kami rasakan hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Berdoa khusus untuk adik Rivaldi, orang muda Rivaldi Kolowai yang berhari ulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati, berikan dia kekuatan, kesehatan, iman yang kuat sebagai orang muda. Tabahkan dia agar dia selalu kuat dan dia boleh setia menjadi anak muda yang setia kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan dan janji berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.